wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahim ke teman atau tim saya, bisa jadi donor, bisa jadi guru, karena guru dimanapun bisa. Yang penting kita selalu semangat mencari informasi tambahan motivasi. Malam ini saya ketemu dengan namanya Mas Aan. Itu nama panggilan, nama aslinya nanti biar dijelaskan beliau sendiri. Kayaknya dulu saya pernah tahu alamat aslinya Pekalongan, tapi sekarang domisili di Semarang. Ini di rumah sendiri atau rumah kontrakan saya tidak tahu, nanti biar dijelaskan. Tapi dulu setahu saya sekitar 4,5 tahun yang lalu saya ketemu beliau. Itu dari cara ngomongnya, bentuk orangnya, pokoknya enggak karuan. Tapi selang sekian waktu, 4 tahun kemudian, asetnya luar biasa. Dulu yang hanya seorang penjahit permak levis, yang mungkin penghasilannya lumayan, sehari 100.000 bisa, tapi utangnya juga banyak. Karena waktu mengawali juga dia sering cari utangan kalau akhir tahun karena perpanjangan kontrak. Tapi sekarang dia sudah tidak kontrak tapi mengontrakkan. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya yang menjelaskan kurang pas karena bukan saya orangnya. Langsung saja beliau biar cerita. Boleh teman-teman? Kalau boleh biar cerita Mas, gimana memulainya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Milagros dimanapun Anda berada? Sebelumnya saya kenalkan dulu, saya nama asli itu Islan Sofan. Jadi saya biasa dipanggil Mas Aan. Jadi 4 tahun kurang lebih 4 tahun lebih sedikit lah saya di Milagros sampai hari ini. Alhamdulillah impian-impian saya satu persatu terwujud lewat Milagros. Jadi untuk teman-teman semua yang di Milagros dimanapun Anda berada, mungkin ada yang belum kenal saya, karena saya juga nggak semua kenal mitra-mitra saya di sana, di sini, di luar kota, mungkin luar provinsi, ya kan. Tapi nggak semua saya kenal. Dan itu saya mulai bisnis itu dari nol. Artinya saya belum punya mitra sama sekali dulu waktu itu, ya kan. Karena saya waktu itu ingin punya rumah sekali dari Milagros ini, karena saya sudah 20 tahun menjahit di Semarang ini, Bapak Ibu. Saya permak, saya garmen, konveksi, terakhir permak itu. Saya kenal Milagros itu di posisi permak, posisi saya menjahit di permak. Jadi berarti kalau kerja 20 tahun tabungannya banyak ya Mas? Ya, saya itu dulu kerja 20 tahun itu ya banyak utang, terus terang. Lebih banyak utangnya daripada banyak tabungannya, lebih banyak utangnya gitu. Jadi saya juga dulu itu punya utang bank harian itu sampai 4-5 orang bank titel itu setiap hari datang ke tempat saya jahit untuk nagih utang. Itu awal-awal saya di Milagros itu ya masih seperti itu. Jadi memang saya jalankan Milagros dari nol, saya telaten sekali. Jadi sampai saya punya prinsip, kalau satu hari nggak ngimput, saya merasa berdosa lah itu. Jadi karena saya impian saya pingin sekali punya rumah, saya menargetkan diri saya satu hari harus input minimal 1, maupun aktivasi maupun RO. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya inputan itu dari pertama saya ikut Milagros sampai hari ini itu pertumbuhan inputan itu terus nggak pernah satu hari bolong atau polos nggak ada inputan. Itu saya nggak pernah, karena saya merasa waktu itu saya berdosa kalau misalnya saya nggak nginput satu hari
berarti saya harus input pribadi saya. Jadi saya harus standby kartu. Kalau seandainya mitra-mitra saya nggak nginput dalam 1 hari, ya kartu yang saya pegang ini saya input entah atas nama siapa. Yang penting hari ini ada inputan gitu. Saya itu dulu awal seperti itu. Jadi perjalanan saya kalau diceritakan mungkin sampai sebulan nggak selesai ya. Pengalaman saya di sini, terus saya sampai ada orang pesen Milagros 2 dus, saya nggak punya dana talangan untuk beli ke stokis. Itu saya pernah ngalami itu juga, Pak. Jadi ya memang itu ya bener kata Pak Andi Bawono itu, semua orang itu pasti punya masalah, tapi bagaimana itu kata mentor-mentor kita Pak Agus Purnomo, Pak Andi Bawono bilang semua orang itu pasti punya masalah, tapi bagaimana kita menyikapi masalah. Jadi ada orang pesen 2 dus, saya nggak punya uang dana talangan waktu itu untuk kirim produk ke sana, ya saya harus bagaimana ini menyikapi masalah ini gitu. Akhirnya saya ya utang Bang Dede lagi waktu Milagros sebulan 2 bulan lah waktu itu, sampai segitu saya. Jadi tapi kan beda dengan sekarang ya. Oh, beda. Sekarang sudah bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, alhamdulillah. Jadi memang saya dulu juga punya ini, Mas. Saya itu punya dalam hati saya itu saya harus punya mitra, atau saya harus punya mitra pelanggan saya itu kanan manajer, kiri manajer. Itu dulu saya ingin banget punya mitra kanan manajer, kiri manajer. Alhamdulillah saya di Milagros 2 tahun lah, 2 tahun setengah saya punya mitra, kanan saya ada manajer, kiri saya ada manajer lah. Itu sebuah sebuah kepuasan, ya kan, kepuasan. Saya itu puas, senang sekali. Kenapa? Karena saya punya mitra manajer kanan dan manajer kiri. Jadi sampai hari ini saya juga ingin menciptakan manajer-manajer di line-line yang lain gitu. Jadi saya punya kanan kiri manajer lah, line yang lain saya ingin line yang lain saya itu ada manajer lagi. Nah, sampai hari ini saya masih mau menciptakan itu terus. Masih tujuan saya itu lah. Kalau punya banyak manajer berarti Mas An jadi mbahnya manajer. Ya gitu, maksud saya gitu. Karena anaknya manajer banyak. Iya. Terus sampai saat ini sudah mempunyai aset berapa, Mas? Kalau di total mulai dulu dibandingkan ya, dulu kan jadi seorang tukang jahit, 20 tahun itu berpenghasilan berapa, dan sekarang di Milagros 4 tahun itu sudah punya hasil berapa, sama dengan 20 tahun, apa selisihnya jauh? Gitu, kira-kira seperti itu. Ya itu sering saya sampaikan sih sebetulnya. Biar teman-teman tahu. Ya, saya sering sampaikan. Saya di Milagros itu kurang lebih kan 4 tahun Bapak Ibu. 4 tahun lebih lah, lebih sedikit, 4 tahun setengah belum ada. Jadi saya di Milagros 4 tahun setengah belum ada, itu bisa menyalip gaji yang saya kerja 20 tahun di Perma gitu. Jadi jangankan 20 tahun di Perma ya, saya ini sering saya ngomong sama, memang ini fakta ya, saya nggak mau ngomong nggak ada faktanya, saya nggak mau. Jadi faktanya saya kerja Milagros kurang lebih 4 tahun setengah, itu saya bisa menyalip orang yang ibarat sudah bisa menyalip kerja yang benar-benar orang kerja 50 tahun, itu bisa tak salip 4 tahun setengah penghasilan saya. Hasilnya ya di kelasnya karyawan loh, maksudnya karyawan misalnya dia punya income rata-rata 5 juta sebulan, itu kalau dia kerja 50 tahun itu masih kalah gaji saya dengan 4 tahun setengah di Milagros. Padahal awal-awal saya dulu di Milagros komisi ya 90.000, 200.000 seminggu, kadang nggak keluar, pernah kadang nggak keluar, kadang keluar lagi, mulai naik karena dalam hati saya Milagros ini kita penghasilan bukan sekarang, tapi setahun 2 tahun yang akan datang nanti kita akan punya hasilnya di situ. Bisa merasakan di situ. Jadi saya prinsip awal saya jalankan Milagros, saya nggak punya bonus nggak apa-apa, yang penting mitra saya punya bonus. Ya itu prinsip saya awal di Milagros. Karena pada
hakikatnya orang itu kalau mitra kita dapat bonus seminggu berapa dia akan semangat, ya kan? Mungkin mitra-mitra belum tahu ini arah bisnis ini seperti apa, arah bisnis ini kemana, kan ada mitra baru yang belum tahu arahnya kan. Yang penting setiap hari Senin dapat komisi dia senang lah. Prinsip saya, mending saya nggak dapat bonus dulu, yang dapat bonus mitra saya dulu. Itu prinsip saya di awal Milagros, karena saya tahu bonus saya ini bukan sekarang, tapi waktu itu loh, maksudnya bonus saya waktu itu bukan sekarang, tapi nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, ya itu bonus saya. Itulah sekarang saya rasakan alhamdulillah. Yang dulu sudah ngontrak 20 tahun di Semarang, saya ngontrak kos, pindah cari yang murah kontraknya, ya kan. Sekarang alhamdulillah sudah tidak hanya satu rumah, ini rumah pertama saya. Jadi saya punya ada 3 rumah hasil dari Milagros itu, saya punya 3 rumah. Ya alhamdulillah, ini juga mau bangun kos-kosan di Tembalang, rencana 20 kamar. Itu saya buktikan kalau Milagros ini benar-benar ada uangnya kalau diseriusi gitu loh. Saya akan buktikan itu. Dan alhamdulillah tinggal dibangun, tanah sudah saya bayar. Ada hampir 200 meter lah di Tembalang. Jadi saya akan buktikan nanti kos-kosan saya tulisi kos-kosan Milagros gitu. Mantap. Karena saya senangnya gini, Milagros ini modal awal saya kan 350.000 awal. Saya modal 350.000 awal, dan itu nggak ada yang tak jual, nggak ada yang tak minum, tak jual semua waktu itu. Jadi saya bisa dikatakan sebenarnya di Milagros ini nggak modal, Pak. Sebenarnya loh, kalau jujur-jujuran loh. Karena dijual untung. Ya, karena tak Begitu jual. balik. Kalau tak minum berarti mungkin modal ya, tak minum, merasakan, terus saya bisa cerita, ini loh saya minum Milagros rasa seperti ini, saya ceritakan. Kalau saya beda, saya beli Milagros itu tak jual, saya dapat untung, dan saya pingin sukses di Milagros gitu. Jadi satu dus itu saya putar-putar terus sampai saya punya beberapa ID di Milagros itu, dari satu dus Milagros itu. Itu teman-teman cerita dari Mas Aan. Seperti bilangnya Mas Aan, nek diceritake kabeh sesasi kas lagi lebar. Karena saya nanti malam harus pulang, maka tidak perlu dilanjutkan. Tapi teman-teman yang penting saksikan terus video ini, dan nanti Anda akan melihat episode selanjutnya apa yang akan diceritakan, keluh kesahnya, berat ringannya dulu waktu mengawali. Gitu ya teman-teman, jangan bosan-bosan, yang penting subscribe, klik tombol loncengnya ya. Nanti kita akan kasih video-video yang luar biasa. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.